Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Dan di ujung virtual sudah terhubung dengan kami ada Mbak Ayu Siti dari Pelai Hari Tanah Laut Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Mbak Ayu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan simak Ayu Siti dalam memaknai kebahagiaan. Silakan. Terima kasih. Izin pada Buya Syakur. Aduh, deg-degan saya. Mohon maaf nanti Buya kalau mungkin kurang mantap ya Buya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memaknai kebahagiaan. Dengan berjalannya waktu secara perlahan tetapi pasti, semua harapan dan cita-cita yang selama ini kita senandungkan, cita-cita yang selama ini kita senandungkan dalam hati yang merindu, setelah tercapai dan tergapai, pasti di penghujungnya akan berakhir dan lalu terkubur. Itu yang harus selalu kita sadari dan kita yakini. Akan tetapi, sementara kita masih berada di dunia ini, kita nikmati saja apapun pemberian Tuhan. Andai engkau menjadi istriku dan benar-benar mencintaiku dengan tulus, wahai kekasihku, tentu engkau lebih memilih masak nasi dan bikin sayur lodeh untukku daripada diberi jabatan juru masak utama di restoran mewah dengan gaji yang mahal. Sifat buruk yang selalu melekat pada jiwa manusia, wahai kekasihku, adalah karena sudah terbiasa berlama-lama dibanjiri dengan anugerah yang berlimpah, sampai tidak sadar lagi untuk berterima kasih kepada Sang Pemberi anugerah. Memang terkadang kelihatan kehidupan sangat tidak adil dalam mendistribusikan kekayaan kepada manusia. Ada yang rajin bekerja tetapi tetap miskin, dan yang bermalas-malas saja tetapi duitnya banyak. Akan tetapi, kebahagiaan adalah pilihan kita yang terkadang menuntut kita untuk kerja keras dan peras keringat. Bila dipikir-pikir lebih dalam, kehidupan itu sesungguhnya, wahai kekasihku, ibaratnya seperti traveling yang terus-menerus mencari kebahagiaan sejak zaman batu dan kehidupan masyarakat primitif sampai sekarang. Lalu di penghujungnya, menurut dugaanku, kebahagiaan yang dapat dicapai manusia itu yang paling penting tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar tuntunan langit serta diterima oleh masyarakat luas. Berbagai macam kesulitan hidup yang kita hadapi bukan disebabkan karena kita mencari kebahagiaan, melainkan upaya untuk menghindar dari penderitaan yang mendorong kita untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang sudah dicapai juga bisa saja di kemudian hari tidak ada artinya apabila
tidak membawa pertambahan nilai ekonomi dan kedamaian di hati. Engkau harus punya keberanian untuk berpetualang dalam pemikiranmu sendiri. Nanti engkau akan dapat menyaksikan banyak ragam kebahagiaan. Nanti engkau akan dapat menyaksikan banyak ragam kebahagiaan, hakikat, kebenaran, keindahan, kebijakan, dan lain sebagainya yang tidak pernah engkau duga. Untuk menggapai kebahagiaan itu, wahai kekasihku, tidak mesti harus melangkahi berbagai kemustahilan. Banyak hal yang kecil-kecil di sekitar kita dapat menabur kebahagiaan di hati kita yang paling dalam. Apabila kita bisa melakukan apresiasi secara betul, sehingga dapat merasakan keindahan yang membawa kenyamanan. Aku kira semua orang bisa bahagia. Wahai kekasihku, dengan mudah dapat dicapai ketika mereka tidak berhipotesis bahwa target hidup adalah kebahagiaan, melainkan pengabdian atau ibadah kepada Tuhan. Apa yang menjadi rahasia dalam kebahagiaan, wahai kekasihku? Yaitu ketika engkau menemukan sesuatu yang sangat menarik perhatianmu, dan engkau mengerahkan segala potensimu untuk merawat sesuatu tersebut. Orang-orang yang berjiwa besar tidak pernah merasa takut menghadapi kondisi kehidupan yang sangat keras. Karena mereka menghadapi kesulitan hidup berdasarkan pandangan hati mereka yang selalu memaklumi apa saja yang terjadi. Siap menanti dengan penuh rasa sabar, menunggu datangnya nasib baik membawa kebahagiaan. Sekalipun ada orang-orang kaya raya yang berlimpah ruah dengan harta, dan ada orang miskin yang papa, tidak punya apa-apa. Tetapi input terakhir, baik penderitaan maupun kebahagiaan masing-masing tidak jauh berbeda. Tuhan selalu, setiap memberi sesuatu ada yang diambil. Setiap mengambil sesuatu ada yang diberi. Setiap memberi kemudahan ada yang dipersulit sesuai dengan kadar masing-masing. Andaikan kita bisa mengintai isi hati seseorang, tentu kita akan terkaget betapa adilnya kebahagiaan batin yang dibagikan dibandingkan dengan kesenangan lahir yang berbeda-beda. Sikap diamku dengan tidak berbicara bisa menjadi sangat penting sekali. Terkadang jauh lebih berpengaruh ketimbang diterangkan dengan kalimat dan ucapan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran. Bahkan pernah aku sampai pada keyakinan bahwa aku mesti diam untuk selamanya. Setelah itu, baru aku sadari bahwa diam juga dapat didengar oleh orang lain yang punya perasaan yang halus. Teman-temanmu sering bertanya, wahai kekasihku. Lalu aku tidak bisa menjawab dengan menggunakan kata-kata yang baik. Akibatnya aku merasa sedih yang sangat dalam karena mereka tidak mampu mendengarkan jawabanku dengan cara diam.
Salah paham membaca diam jauh lebih buruk daripada salah paham membaca kalimat. Berhati-hatilah, wahai kekasihku. Berhati-hatilah, wahai kekasihku. Jangan sampai engkau menduga bahwa diam itu sama dengan mengabaikan atau lupa. Bumi juga diam, tetapi di dalamnya terjadi letupan-letupan dahsyat lahar panas. Oleh karena itu, ketika tidak paham, tidak usah berkomentar dulu. Barangkali salah, sebaiknya diam saja dulu. Menunggu sampai engkau paham betul. Jiwa yang tidak diterangi sinar cinta tidak akan dapat melihat dirinya sendiri. Dengan cinta orang dapat mengenali dirinya, dan dengan cinta pula dapat mengenali Tuhannya. Oleh karena itu, cobalah lubangi hatimu sedikit, supaya sinar dapat masuk, nanti akan dapat melelehkan kebekuan hatimu. Disitulah letak ketabahan hati. Izinkanlah aku, wahai kekasihku, untuk berterima kasih kepadamu. Sejak engkau bersemai dalam hatiku, kini pundakku semakin kokoh memikul beban kehidupan ini. Terima kasih sekali lagi. Sama sekali tidak pernah aku bayangkan di usiaku yang ke-35 ternyata hanya sedikit sekali pengalaman hidup yang dapat kuraih. Setelah cinta berbunga di hatiku, baru kurasakan semua yang ada di sekitarku indah semua. Dulu hari-hariku yang kujalani berlalu tanpa arti, hanya membuat segala kekuatanku berguguran dalam penantian hampa. Kulakoni kehidupanku seperti orang asing dan pendatang baru di hadapan semua teman-temanku, dan juga aku merasa sebagai orang asing di hadapan diriku sendiri. Sehingga sampai aku tidak mengenali sosok orang yang ada dalam cermin di hadapanku. Sejak engkau mengatakan kepadaku secara tiba-tiba, aku mencintaimu sejak dulu, tetapi aku tidak punya keberanian untuk menyampaikannya. Sejak itulah aku mulai sadar, seperti orang yang baru bangun dari tidur yang lelap bertahun-tahun. Untuk itulah aku memohon kepadamu, tolong bantulah aku, berusahalah engkau dapat memahami diriku lebih dari apa yang aku katakan kepadamu. Aku sangat sedih sekali, karena yang telah aku sampaikan kepadamu baru kusadari ternyata hanyalah merupakan sedikit pendahuluan dari apa yang ingin aku katakan kepadamu. Engkau memohon kepadaku dengan penuh harap. Lalu kujelaskan kepadamu lebih lanjut. Aku sangat mengerti apa yang engkau rasakan. Bukan hanya sekedar apa yang engkau katakan.
Engkau tersenyum mendengar jawabanku. Lalu engkau sandarkan keningmu di dadaku. Aku cinta kepadamu, katamu lagi untuk meyakinkan diriku. Ku elus kepalamu perlahan. Engkau bergumam sambil memelukku erat-erat. Aku lelah, aku tidak dapat berbuat apapun. Ingin ku benamkan wajahku di pangkuanmu. Lalu engkau elus kepalaku seperti ini. Berhubung waktu semakin larut malam, aku sarankan engkau pulang. Biar aku mengantarmu, engkau tidak menjawab, hanya mengangguk setuju. Sesampai di rumahku minta kesediaanmu, besok siang datang ke rumahku lagi. Engkau pun mengangguk setuju. Akhirnya di tengah terik matahari di musim panas itu, aku sampaikan kepadamu maksud dan tujuanku. Besok pagi aku akan pergi ke hutan untuk bertapa. Besok pagi aku akan pergi ke hutan untuk bertapa selama 40 hari. Aku ingin menyendiri, mencari suasana hening yang dapat membuat aku tidak berpikir lagi. Dalam kesepian di hutan, aku ingin berhadapan dengan diriku sendiri. Sambil terpelongo, engkau bertanya kemudian, "Boleh aku mengantarmu?" "Boleh, tapi hanya sampai di pinggir hutan," jawabku cepat sambil kurangkul pinggangmu yang ramping itu. Untuk sementara ini aku tidak dapat mengambil keputusan apapun. Nanti saja setelah pulang dari hutan. Aku menghimbau engkau untuk bersabar. Engkau tidak menjawab apa-apa. Hanya dengan mengangguk tanda setuju. Indramayu 24 Februari 2022. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih. Oke. Luar biasa spesial malam hari ini, Ayu Siti.